Segera diisi kolamnya. Ini akan diisi dengan, aku mau coba pakai leher panjang dulu guys. Nih, aku kasih daun ketapang kering supaya pH-nya stabil lah ya. Stabil apa normal sih? Ya itulah pokoknya. Nggak terlalu asam dan ada apa sebenarnya? Semen toh, jadi harus hindari dulu. Kali ini aku akan kuras kolam kura-kura yang ada di sini di belakang, cuy. Gak usah lama-lama ya, langsung aja kita sikat. BTW ini ngapain bro? Kamu berjemur. Udah lapar nih, habis ini aku mau beli peletnya habis, pelet untuk kura-kura ya. Kita sekalian cek ini kolam udah butek aja guys, cepet banget buteknya. Banyak nih peninsula kuternya guys. Ayo nyemplung dulu ya. Ayo kemana? Masuk air. Oke, nah untuk kurasnya, halo bro, mati guys. Ya habis betina sekarang jantannya tewas. Mana kolom lagi? Berdarah. What happened? Anjrit, darahnya. Oh my god. Fix kita tidak jadi kuras ya. Kurasnya di konten selanjutnya aja ya. Kenapa mati ini? Wih. Astaga. Jantan kolom. Matanya cekung. Aduh, kita tanda fisik. Birahi seperti biasa. Birahi berat, mati. Diagnosa birahi berat, lalu mati ya. Udah nggak ada alasan lain. Berdarah tuh, luka dalam kayaknya ya guys. Kalau keracunan pasti ada tunggalnya. Ada yang lain yang mati juga. Soalnya nggak mungkin. Oh my god. Astaga, sore-sore. Ini betina dan jantan satu. Ini ngapain lagi nih? Nggak ada yang benerin dia. Guys, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini kangkung. Masih sisa banyak bahkan nih. Kandang koloni yang kayak gini nih nggak akan terjadi nih kalau nggak birahi, musim birahi. Pasti habis. Tapi sekali lagi ya, ini dia asiknya dalam tanda kutip breeding iguana ya. Sebetulnya mau coba di ini guys. Amit-amit dengan kemarin kan udah 2 betina, ini ada 1 jantan. Kayaknya 1 lagi nih. Jangan sampai ya. Astaga. Ini Kolombia andalan juga padahal. Why? Tadi pagi aku sumpah ini jam 4 sore. Tadi siang itu masih hidup. Sumpah nih, tadi siang masih hidup. Dan oh my god, keluar darah dari mulut ya. Ini fix darah sih ya, dari netes, bahkan netes nggak? Kayak pendarahan gitu loh. Oke, berarti itu tuh netes. Sepertinya dia terjadi duel ya sama iguana jantan lain mungkin, terus gigitan salah satu jantan yang di sini itu gigit mungkin karena area vital. Itu sih kalau aku diagnosanya ya. Soalnya keluar darah nih barusan ya. Kalau keracunan sih nggak mungkin, karena harusnya ada temen yang keracunan makanan kan. Itu jadi paling deket sih dia ini sih, digigit mungkin bagian vitalnya ya. Soalnya kalau nih lihat nih, coba kalian yang pelihara iguana dah, ini iguana kurus atau nggak kurus ini guys. Tuh ekornya utuh, bukan sakit pencernaan atau yang lainnya ya, gitu loh. Bahkan nih lebih kurusan mana, aku ada pejantan 1 red kurus itu yang kurusnya abadi. Mana ya? Nggak ada di sini. Mana ya? Orang no. Iki po ya. Nah ini lebih kurus ini. Lihat. Tuh, kurusan ini kan. Tuh. Jantan birahi juga.
Ini lihat, gemuk ini mati tiba-tiba ini. Ya nggak tiba-tiba, maksudnya kayak oh my god, ini masih lemes banget guys, lihat. Ini masih lemes, barusan matinya. Disikat apa dia? Jantan kolum. Ini tetasan sendiri. Dulu nggak beli nih, tetasan sendiri aku ingat. Head albino ya. Shit. Walaupun moncongnya hancur ya genetiknya, tapi sudah termasyur. Genetik Kolombia. Ya namanya juga ternak bangger. Yoi bro. Kita lihat bekas gigitan. Kalau misalnya dia digigit dan akhirnya luka dalam, apa ada indikasinya luka dalam gitu, pasti ada bekas ya, paling nggak gigitan gitu. Tapi kok nggak ada ya. Kemarin semua aku cek makan semua ya, pagi, tadi siang terakhir aku kontak sini, maksudnya aku masuk ke sini tadi siang, itu aman, tidak ada terjadi duel-duelan. Tiba-tiba matanya cekung dan terjadi bleeding, pendarahan di nggak tahu di mananya ya. Masa mau tak bedah? Nggak ya guys. Oh lihat, salah satu tanda iguana, apa namanya, ntar aku lihat ini ya. Jadi salah satu tanda iguana itu dia sakit atau ya pokoknya nggak sip ya, itu ujung lidahnya dia nggak merah yang, atau ini udah mati aja kali, nggak merah yang merah seger gitu loh guys. Ini pucat kan, tuh ujung lidahnya ada kayak 2 cabang itu harusnya merah pink seger gitu ya, nggak kayak gitu. Atau ini karena ini udah mati aja ya. Rest in peace bro. Semoga nanti anak-anakanmu bisa lahir. Kita selalu harus ambil positifnya dari kejadian ini, walaupun membagongkan juga. Mudah-mudahan dia udah kawin, jelas sudah kawin ini beberapa kali aku pernah mempergoki dia sama betina yang di sini. Jadi mudah-mudahan keturunannya akan melanjutkan perjuangannya ya, perjuangan genetik lah ya minimal. Anjrit, ini kepala paling putih di pejantan di sini ya. Ya enggak sih, ada yang putih juga nih. Remajanya dia yang mati tadi itu kayak gini, remajanya mirip kayak gini nih. Ini kan masih remaja ya, udah kawin dengan ini, tapi masih nggak sebesar itulah. Kolom terbesar di sini yang green ya, cuman ini yang lainnya red. Ukurannya tanggung-tanggung. Ini bocil kentang. Aduh, nggak jadi kuras bro, besok ya kurasnya ya bro. Ini airnya udah jadi nih guys, air kolam kalau udah jadi kayak gini nih, dia nggak, warnanya bagus, sudah ada ganggang-ganggangnya nih. Apa sih kok ganggang itu loh, itulah guys. Oh lagi makan nih, lanjut makan itu dong. Ini tinggal batangnya doang, tinggal makan batangnya. Nah yang aku takutkan kemarin isdet adalah yang betina si lembu banget. Mana ya? Loh kok nggak ada si Koko? Oh my god Dita, kok nggak ada di sini guys. Ini dia. Oh ini red yang kemarin aku takutin isdet. Aku mau siram dulu. Tadi sempat hujan rintik-rintik tapi kurang kayaknya untuk memenuhi kebutuhan air mereka, jadi harus tak semprot dulu guys. Kalian kita semprot mayatnya ya, kita mandikan mayat. Aduh bro, what happened? Lalu kita panggil arwah iguana. Semprot. Minum bro. Nah, minum ya yang banyak ya. Oke, jadi harus dipancing dulu gitu guys, baru dia minum. Oke, lagi udah. Minum dulu. Kalau dehidrasi sih harusnya enggak ya,
dengan kolam yang sebesar ini. Aku ember-ember tak kasih air, itu juga di atas putih, di sini, situ. Harusnya sih tidak ya, dengan air yang ya adalah gitu guys. Kira-kira kenapa? Kalian bisa tulis di komen ya. Semprot. Minum. Yang minum. Yang air. Yang males ke kolam, yang males ke ember. Tuh. Yang males ke kolam, ayo nibi. Oh ya guys, ngomong-ngomong kematian ya. Kemarin aku habis dikabarin kampung satwa. Siapa namanya? Voldemort. Itu akhirnya mengembuskan napas terakhir kemarin ya. Ini vlognya tanggal berapa nih? 3 kemarin mati. Terus karena prolapse, karena waktu dikabarin tuh udah prolapse, terus dijahit sama Mas Heng. Terus ya udah, aku bilang ya ini minum nih. Apa ya, susah memang kalau untuk prolapse ya. Dia coba jahit, terus akhirnya tewas guys. Udah parah prolapse-nya. Jadi udah dimasukin, terus hemipenisnya udah dimasukin kembali, keluar lagi kayak gitu. Terus dijahit, coba dijahit ternyata malah bablas. Ya itu susah ya. Prolapse, jangan sampai kena prolapse guys. Prolapse biasanya sih kurang air ya. Mungkin di sana mungkin juga adaptasi. Jadi makanya kenapa untuk pelihara iguana jantan di bulan-bulan ini tuh agak kurang direkomendasikan ya. Jantan besar ya, jantan yang udah bisa kawin gitu guys. Yang udah segini-segini nih tidak direkomendasikan, soalnya ada kemungkinan fatalnya adalah ini. Dia lagi birahi, pengen kawin, nggak mau makan, terus tiba-tiba dipindah tempat. Kan logik banget ya. Masuk logika lah. Jadi dia stres gitu. Gabungan stres pengen kawin, apalagi waktu pindah tempat, di tempatnya itu nggak ada betina. Kalau kemarin di kampung satu ada betina, udah siap dikawin, tapi ya banyak faktor mungkin ya. Kalau aku sih nyebutnya kayak gagal adaptasi aja sih. Terus dia jadi prolapse kayak gitu. Memang susah iguana ini. Harus ternyata harus diperhatikan segitunya gitu loh. Nggak cuman kalian waktu dapat iguana langsung enak gitu. Jadi harus tahu historinya nih, harusnya gimana, kandangnya gimana, pakannya apa, dan ini waktu birahi atau enggak, kayak gitu harus dilihat lagi cuy. Oke, kita kesini, kita siram indukan. Atau ada yang haus kan? Ini haus. Nah, seger. Sip. Lagi. Yang lain mana? Yang lain ayo. Nah, nih. Seger. Langsung dimasukin ke mulutnya aja guys selangnya. Nanti dia kalau udah full, dia naik sendiri kepalanya kok. Ayo minum. Ini jantan lagi nih. Makanya kemarin aku tuh agak bingung kok yang mati 2 kali berturut-turut itu adalah betina. Padahal ini masih musim birahi, belum bertelur. Soalnya yang biasanya mati tuh waktu bertelur. Ini baru birahi kok betinanya mati 2. Kejadian. Nggak minta sih ya, tapi ya gimana? Gitu. Kejadian beneran dah, jantan. Oke, siram lagi. Yuk, siapa aus lagi? Aus. Harus beberapa kali disemprot cuy. Karena kadang-kadang disemprot cuma sekali gini tuh, mereka belum mau yang jilat-jilat gitu kan ini. Gitu udah ada yang jilat-jilat, langsung dideketin ke mulutnya. Tuh, segar. Lagi nggak? Sudah belum nih? Wah, oke. Ada lagi. Minum bro.
Nah, sepertinya sudah guys, sudah semua ya, sudah kusiram semua. Aman. Aduh, langsung dikubur saja ini nanti. Dan ya udah, mudah-mudahan iguana kalian sehat semua ya. Si merah nih warnanya gila. Ini akan menghasilkan anakan yang super gokil nantinya pasti ya. Gak mungkin tidak. Ini keren banget sih warnanya. Guys, ngomong keluar seperti ini ya, kayak ada sisa kulit di sini nih. Jadi kayak gini. Ini keluar waktu birahi doang, cuy. Jadi aku amati waktu dia nggak birahi itu nggak ada kayak gininya. Jadi ya ini keluarnya waktu birahi aja. Yang mana keren banget, cuy. Oh, ini lihat warnanya. Wais. Waduh, sakit. Oh iya. Oh, cus. Nih, kalian pingin punya iguana seperti ini? Tuh. Beli di Zilla World. Super red ya nih, ready. Buat kalian yang minat langsung hubungin WA aja di deskripsi atau Instagram kita @zillaword_real guys. Yaudah, kayak gitu dulu ya. Di next episode, next vlog aku ada kuras ini. Nanti kita lihat ada berapa total kura-kura yang di sini. Soalnya aku nggak ngitung lagi setelah dicemplungin yang pertama itu kan. Yang jelas nih airnya sudah jadi, kura-kuranya juga sudah mulai pada minta makanan gitu. Jadi udah ya udah enak lah, tinggal nerusin aja, tinggal besarin aja. Gitu loh, thank you buat kalian yang punya masalah yang sama, mungkin prolapse atau tiba-tiba jantannya mati, betinanya mati, ada sudden death namanya, tiba-tiba mati gitu. Bisa tulis pengalaman kalian di bawah dan nanti kita bisa tanya jawab juga di bawah. Yang aku jawab berarti aku udah pernah ngalamin kayak gitu. Berdasarkan pengalaman, pokoknya kita sharing-sharing berdasarkan pengalaman. Thank you, bye-bye.